Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September mendatang. Jelang pertandingan perdana nanti, Timnas Indonesia mendapat kabar baik dari sejumlah pilarnya yang tampil di kompetisi Eropa. Tercatat, ada 4 bintang Timnas Indonesia yang sukses unjuk gigi bahkan mencetak gol pada pertandingan terbarunya di Eropa pekan ini. Nama pertama adalah Elkan Bagot. Pemain berusia 21 tahun tersebut berhasil jalani debut bersama tim barunya, Blackpool di ajang Carabao Cup. Bertanding menghadapi Burton Albion, bek yang dipinjam dari Ipswich tersebut turun sejak menit awal dan mengawal pertahanan Blackpool. Ketangguhan Elkan Bagot dalam menjaga lini belakang Blackpool, berhasil membantu timnya raih kemenangan telak 4-0 dan berhak lolos ke babak berikutnya ajang Carabao Cup 24-25. Berikutnya adalah Jay Itzes. Bek berpostur 190 cm ini juga sukses tampil memukau bersama Venezia FC di ajang putaran pertama Coppa Italia. Meski gagal membantu Venezia FC menang usai gawang timnya kebobolan 3 kali, namun Jay Itzes jadi pemain paling menonjol lantaran sukses mencetak 1 gol. Sang naturalisasi baru Timnas Indonesia yakni Kelvin Verdonk juga sukses tampil memukau dalam laga perdana kasta teratas Liga Belanda beberapa waktu lalu. Memperkuat NEC Nijmegen musim ini, bek berdarah Aceh tersebut juga turun sebagai starter saat hadapi Twente FC. Namun senasib dengan Jay Itzes, pemain berusia 27 tahun ini juga gagal membantu timnya raih kemenangan usai kalah tipis 1-2. Meski begitu, Kelvin Verdonk jadi pemain yang menonjol lantaran punya statistik mentereng sepanjang laga. Terakhir adalah Nathan Choyaon, bek yang jadi idola baru para penggemar Timnas Indonesia juga sukses jalani debut bersama tim utama Swansea. Di pertandingan terbarunya, Nathan Choyaon turun sejak menit awal saat menghadapi Gillingham FC di putaran pertama ajang Carabao Cup. Menempati posisi bek sayap kanan, Nathan Choyaon tampil solid dan cair baik dalam bertahan maupun membantu serangan. Alhasil, Nathan Choyaon berhasil membawa Swansea raih kemenangan telak 3-1 dan berhak melangkah ke babak berikutnya. Shin Tae-yong temukan penyerang ganas Timnas Indonesia yang siap menghancurkan Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah winger Borneo FC, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali terus menunjukkan dirinya belum habis meski kini berusia 33 tahun. Setelah mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga Liga 1 2023 hingga 2024, Stefano Lillipali melanjutkan catatan apiknya musim ini. Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 2024 hingga 2025, Senin 12 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia menjadi satu-satunya pemain depan berlabel Timnas yang mencetak gol dan assist di laga perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman gagal mencetak gol maupun assist. Dimas Derajat jadi yang paling mendingan, karena mencetak 1 assist saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Karena itu, tak ada alasan lagi bagi Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali. Meski pernah dianggap tidak memiliki fisik yang kurang bagus, ex-pemain FC Utrecht ini dapat diandalkan di babak kedua. Umpan-umpan silang, tusukan maupun penyelesaian akhir yang aduhai merupakan beberapa kelebihan pemain yang satu ini. Stefano Lillipali sendiri siap ketika ditanya apakah bersedia kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia mengatakan selalu bangga ketika mendengar kata Timnas Indonesia. Saya fokus untuk Borneo, tapi buat Timnas Indonesia saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga dengan Timnas Indonesia, kata Stefano Lillipali. Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan absennya 2 pemain andalan dari tim lawan. Bek Timnas Jepang, Hiroki Ito, yang baru saja bergabung dengan Bayern Munich, dipastikan absen setelah mengalami patah tulang metatarsal saat laga uji coba.
Absennya itu tentu menjadi kerugian besar bagi Jepang saat menghadapi skuad Garuda pada 14 November mendatang. Tak hanya Jepang, Australia juga terancam kehilangan bek kiri andalan mereka, Jordan Boss, yang mengalami cedera hamstring saat bermain untuk klubnya, Westerlo. Cedera ini membuatnya diragukan tampil saat Australia menghadapi Indonesia pada 10 September. Laporan dari NewsAU mengonfirmasi bahwa pemulihan Boss diperkirakan memakan waktu 4 hingga 5 minggu, yang membuatnya diragukan tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Indonesia. Dengan absennya dua bek kunci dari Jepang dan Australia, peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil positif di grup C semakin terbuka lebar. Namun, skuad Garuda tetap harus waspada dan mempersiapkan diri dengan maksimal. Bulan September ini timnas Indonesia akan memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjalani 2 pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September dan Australia pada 10 September. Menurut asisten pelatih Shin Tae-yong Nova Arianto, seluruh tim akan berkumpul untuk persiapan pada 29 Agustus. Ya, rencananya timnas akan berkumpul sekitar tanggal 29 Agustus kalau tidak salah, kata pelatih Nova Arianto. Sebelumnya sempat ditetapkan jadwal kumpul pada tanggal 2 September, yakni hanya 3 hari sebelum pertandingan pertama. PSSI pun bekerja mengatur jadwal pertandingan di Liga Indonesia, agar para pemainnya bisa dipanggil secepatnya. Pada kualifikasi Piala Dunia ini, timnas Indonesia akan memiliki tenaga pelatih lebih banyak ketika Shin Tae-yong menambah asisten khusus untuk striker. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka masuk grup dengan banyak lawan yang sangat kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sesuai aturan turnamen, 2 tim teratas di setiap grup berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim peringkat 3 dan 4 harus bermain di babak kualifikasi keempat. Setelah memainkan 2 babak kandang dan tandang, tim unggulan di setiap grup akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim peringkat kedua di setiap grup akan bermain satu sama lain, 2 babak kandang dan tandang, dan tim pemenang akan memainkan playoff antar regional. Pelatih Shin Tae-yong bertekad berusaha finish di peringkat 3 atau 4. PSSI berupaya semaksimal mungkin agar timnas Indonesia bisa meraih hasil bagus di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Keyakinan tinggi diungkapkan oleh Abdul Musawir, mantan pemain timnas Indonesia tahun 2012, terhadap skuad Garuda yang akan bersaing di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pria berdarah Aceh ini, timnas Indonesia saat ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara, dan tak heran mampu lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meskipun lawan-lawan ini sangat berat, Musawir optimis dengan kualitas yang dimiliki timnas. Penampilan timnas sekarang ini sangat luar biasa, baik dari segi kualitas pemain muda maupun pemain keturunan, ungkap Musawir. Dengan komposisi pemain yang ada, saya yakin timnas bisa bersaing di grup C. Indonesia akan memulai perjuangannya di Riyadh melawan Arab Saudi pada 5 September, kemudian menjamu Australia di Jakarta pada 10 September. Abdul Musawir berharap para pemain mampu merealisasikan strategi Shin Tae-yong dan terus melanjutkan torehan sejarah untuk lolos ke Piala Dunia. Mari kita dukung perjuangan timnas Indonesia. Skuad Garuda sukses melenggang ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.